warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanisa Salsabila, NIM 40 dari kelas 5B Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo, Madura. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan yang ada pada modul 4 praktikum pemrograman berbasis web. Yaitu tugas pasca praktikum yang pertama, buatlah rancangan user interface sebuah website menggunakan bahasa pemrograman CSS yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi langsung saja, ini merupakan codingan yang sudah saya buat sebelumnya. Ini codingan untuk HTML dan ini untuk CSS-nya seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit untuk codingan HTML-nya. Di sini ada title ini untuk judul dari websitenya. Di sini saya beri judul user interface para, kemudian link ini digunakan untuk mengaitkan codingan HTML ini dengan codingan CSS-nya. Jadi codingan HTML-nya memanggil codingan CSS gitu. Dikaitkan gitu kan. Ya, jadi ini link relnya style sheet, kemudian hrefnya itu ini diisi dengan nama file CSS-nya. Di sini saya beri nama style.css untuk dokumen CSS-nya. Kemudian di bawahnya ini ada link. Nah, link ini saya pakai untuk jenis font yang saya gunakan untuk websitenya. Di sini saya ambil dari font.googlelipis.com. Tuh. Kemudian di dalam body sini ada beberapa div. Div itu kan untuk mengkelompokkan beberapa elemen ya. Nah, jadi di sini yang pertama ada untuk navigasi barnya. Di sini saya buat div dengan class namanya navbar. Kemudian di dalam div ini ada beberapa elemen lagi. Ada div lagi dengan nama gbbrand. Gbbrand itu untuk judul ya, untuk brand websitenya. Kemudian di sini ada ul itu untuk item, untuk list tapi yang acak, jadi unordered list. Kemudian li ini digunakan untuk menambahkan daftar listnya apa aja. Nah, kemudian di bawahnya ini untuk header start. Di sini ada section itu kan untuk membagi bagiannya apa aja. Class-nya main. Kemudian di sini ada div dengan nama class container. Kemudian di sini dalam div-nya ada lagi div dengan class-nya text. Kemudian dalam div lagi ada elemen H2, heading 2 dan heading 1 seperti itu. Ya, kemudian ada div lagi, di sini namanya deskripsi 1. Ini ada tulisan teksnya. Kemudian seterusnya sama menggunakan div, menggunakan class ini. Ini untuk yang ini digunakan untuk button atau tombolnya nanti. Ya, kemudian div class banner ini untuk image ya, gambarnya gitu. Nah, kemudian di sini ada quote start, ini untuk quotes-nya sama menggunakan elemen section, div, dan di sini menggunakan elemen H3 atau header 3. Kemudian untuk footer itu biasanya ada di bagian section atau yang paling bawah. Di sini ada menggunakan elemen footer, div, dan paragraf seperti itu. Kemudian sama. Nah, sudah, kemudian kita lanjut ke dokumen CSS-nya. Nah, ini merupakan codingan CSS. Nah, di sini ada body ini untuk halaman keseluruhan dari websitenya. Jadi kita atur propertinya dengan box sizing. Box sizing ini maksudnya nanti ukuran halamannya itu menyesuaikan dengan isi konten dari boxnya, isi konten dari websitenya. Jadi misalnya nanti kalau kita akan mengatur height, mengatur lebar, tinggi, padding dan lain-lain, box sizing ini akan menyesuaikan dengan isi kontennya seperti itu. Kemudian di sini marginnya dibuat 0 agar tampilannya full tanpa ada jarak tepi gitu. Kemudian di paddingnya diatur 0 juga agar tidak ada spasi juga di latarnya gitu. Kemudian untuk background colornya di sini menggunakan kode ini 202040. Kemudian di sini ada navbar tadi untuk class navbar itu yang di div ini. Nah, maka nanti isinya ini akan diedit sesuai dengan CSS yang ini. Displaynya flex, kemudian justify-nya content, space between, jadi justify-nya atau jaraknya itu tidak ada, pas ada space di antara kontennya, space between. Kemudian allegiance item, setiap itemnya itu posisinya rata tengah. Kemudian positionnya fix. Nah, maksudnya itu nanti jadi dia akan menyesuaikan secara otomatis setiap posisinya gitu. Kemudian width-nya ini lebar navigasi barnya dibuat menjadi 100%. Kemudian padding-nya itu 10 pixel dan 10% XY-nya. Kemudian background color-nya menggunakan kode ini FFP3C1 seperti itu. Kemudian ini ada gbbrand. Gbbrand itu kan tadi untuk div class yang checkout untuk judul brandnya. Nah, di sini menggunakan jenis font atau style fontnya itu Quicksand dari grup Quicksand ini yang sans serif. Kemudian font weight-nya ini kita atur bold, jadi ketebalan fontnya.
Kemudian ada font size. Font size-nya itu adalah ukuran dari tulisannya. Itu. Kemudian color-nya ini warnanya navy juga. Kemudian text decoration-nya none, tidak ada. Kemudian kursornya pointer. Jadi pointer gitu. Poin. Nah, kemudian di sini ada navlink. Navlink itu untuk yang ini full ya. Jadi dengan unordered list-nya. Itu nanti display. Jadi kalau misalnya kita kalau mau mengeklik navigasinya tuh nanti inline, ada garisnya gitu bloknya. Kemudian paddingnya 0, spasinya tuh 0 dan 25 pixel. Kemudian JBeling ini untuk listnya tuh font family-nya sama menggunakan tulisan dasar serif. Untuk ketebalannya tuh 50, ketebalan fontnya, kemudian size-nya 15, color fontnya warna navy juga, decoration-nya non. Nah, untuk JBeling itu tadi ini kan ahrefnya atau ngelingnya link navigasi barnya itu hover after. Nah, maksudnya nanti kalau kita mengeklik atau mengarahkan mengarahkan kursor ke navigasi barnya itu nanti akan ada efek ada berubah gitu. Kalau misalnya seperti ini. Nah, kita lihat dulu ya tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, nih, kalau misalnya kita pilih navigasi barnya, ini akan muncul garis hitam di bawahnya. Berarti ini kan terpilih maksudnya gitu. Nah, itu untuk JBeling-nya, padding-nya bottom dan sama itu. Kemudian untuk container itu ini spasinya, padding-nya. Kemudian untuk main itu tadi untuk judul, untuk header startnya. Jadi kita bagi sini biar kelihatan. Nah, nggak kelihatan. Nah, tadi itu mana dah? Nah, main ini tuh digunakan untuk mengatur ini header yang ada di sini. Jadi width-nya itu 100%, height-nya itu 100. Background size-nya itu cover, jadi menyesuaikan. Posisinya juga absolute. Kenapa absolute? Posisinya agar nanti kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan. Jadi height-nya jarak tepi kirinya berapa, jarak tepi atasnya berapa, seperti itu. Nah, itu maksudnya ini kalau digeser dia akan tetap sesuai ada di belakangnya. Si navigasi bar ini tidak tetap gitu mengikuti kalau di scroll gitu. Nah, kemudian ini ada banner. Nah, banner ini mana ya tadi banner itu? Nah, banner ini untuk di class yang gambarnya ini, foto ini. Nah, jadi di sini diatur posisinya absolut gitu. Nah, jadi jarak tepi kirinya kita atur 50%, kemudian jarak atasnya diatur 20%, kemudian ukuran fotonya itu 600 pixel, kemudian bordernya kita beri border jadi biar ada kotaknya seperti itu. Kotaknya itu memiliki garis tepi 3px dan warnanya solid black. Kemudian background color boxnya itu putih, white. Kemudian saya ada beri box shadow, ada bayangan di bawah boxnya seperti itu. Nah, kemudian teks H1 tuh yang teks H1 ini ya, New Winter Collection. Nah, itu diatur font family-nya sama, kelompok Wixen dan sans serif. Kemudian font size-nya itu 25 pixel, color-nya white dan berat font weight-nya itu 500, ketebalannya 500 dan itu penting. Kita buat seperti important agar dia fokus seperti itu. Nah, untuk deskripsi ini yang di bawahnya. Code, boot, Twitter, shell dan match more ini kita atur sama. Untuk font weight 500, font size-nya 15 pixel dan margin top-nya 10 pixel. Jadi batas atasnya tuh 10 pixel seperti itu. Nah, untuk button ini light shop ini kita atur juga padding-nya sama, EV-nya 10 pixel dan 10%, background color-nya yellow, kuning. Terus color ini untuk warna tulisannya black. Text decoration-nya sama non. Kemudian border radiusnya 5px. Border radius itu untuk ujung kotaknya nih, sudutnya ini. Jadi biar ada lengkungan. Itu diatur volume-nya 5px. Kemudian font family-nya sama gitu. Nah, button hover ini digunakan nanti kalau kita misalnya kursor kita diarahkan ke button, maka dia akan berubah warnanya jadi putih. Nah, ini diaturnya seperti ini. Background color-nya menjadi warna ini. Kemudian color text-nya
kemudian transition, ada transitionnya tuh 0, sekian second gitu. Kemudian di sini ada quotes H3. Nah, quotes itu ini happy shopping ting ting ting. Itu diaturnya margin topnya tuh jarak tepi atasnya itu 850 pixel, kemudian margin sebelah kirinya itu 250 pixel, kemudian color warna teksnya tuh diatur warna putih, kemudian font family-nya sama, quicksand dan sans serif, kemudian untuk ukuran fontnya itu 30 pixel, kemudian positionnya absolute, font style-nya italic. Nah, ini kan italic ya, bercetak miring. Nah, kemudian footer tuh di bawah. Nih, 2021 online resale by Faranisa Salsabila. Nah, itu footernya. Footernya kita atur font family-nya sama, jenis fontnya sama, kemudian color-nya itu kita menggunakan color tulisannya, kita menggunakan kode ini. Kemudian untuk margin topnya, batas jarak atasnya itu 750 pixel, kemudian positionnya fixer, menyesuaikan. Untuk kirinya itu 0, untuk lebar footernya itu 100%, jadi panjang. Kemudian teks allegiance-nya atau teks rata tengahnya itu center, ya, posisi teksnya itu rata tengah atau center. Kemudian margin bawahnya itu 20 pixel, astagfirullah. Kemudian untuk posisinya absolute agar menyesuaikan gitu. Nah, seperti itu untuk codingan CSS dan HTML-nya. Nah, sekarang kita lihat keseluruhan ya untuk tampilan dari websitenya. Nah, di sini untuk brandnya saya beri nama checkout, kemudian ini navigasi barnya ada home, shop, collection, about, contact, dan login. Jadi warna navigasinya pink, kemudian warna latarnya itu warna navy. Di sini ada H2 atau apa? Ya, heading 2, kemudian di sini ada heading 1, kemudian deskripsinya ini ada button, tombol let's shop. Nanti kalau kita misalnya memilih menu yang ada di navigasi bar ini, kita akan dibawa ke halaman selanjutnya. Kemudian let's shop ini juga sama, kalau misalnya kita pilih tombol ini maka akan dibawa ke halaman shop seperti itu. Kemudian di sini ada image, kemudian di bawah ini ada quotes, kemudian di bawahnya ada footer seperti itu. Nah, berikut ini tampilan dari user interface website yang saya buat. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.